Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai di detik ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Yang kedua kalinya, tidak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan para penerus risalah perjuangan beliau. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik?" Kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Kalau kita cermati dalam Islam, yang namanya amal itu ada banyak. Tapi di sini Rasulullah menjawab iman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Iman kepada Allah ini menjadi pondasi bagi kita umat Islam dalam melakukan amal ibadah. Tanpa iman ini, amal kita menjadi sia-sia. Ibarat kita mau masuk sekolah, kita harus mendaftar dulu. Maka juga sama dalam beribadah ini. Kita harus beriman dulu kepada Allah. Ya. Bagaimana Allah mau mencatat amal-amal kita kalau kita tidak beriman kepada Allah? Maka amal kebaikan yang kita lakukan maka akan terhapus, tidak ada nilainya. Maka iman kepada Allah ini menjadi kunci bagi umat Islam untuk beribadah. Maka dari itu Rasulullah menjadikan iman kepada Allah ini menjadi yang tingkatan paling terbaik, paling atas. Cabang iman itu ada 70 atau 60 lebih. Tetapi yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. La ilaha illallah. Inilah konsep tauhid dasar yang harus kita pahami. La ilaha illallah ini menjadi kunci kita untuk masuk Islam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Sehingga kalau kita sudah berucap la ilaha illallah, maka kita sudah menghapus Tuhan yang lain, menghapus Tuhan-Tuhan kecil selain Allah, menghapus Tuhan sanjungan, menghapus Tuhan pujian. Maka ketika kita beriman kemudian melakukan amal, ya sudah, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk Allah, bukan untuk disanjung manusia, bukan untuk mendapat perhatian dari orang lain. Maka dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika kita melakukan amal kemudian ingin bertujuan untuk disanjung, dipuji oleh manusia,
lain, maka itu yang kita dapat. Maka ketika beramal itu hati-hati, luruskan niat dulu bahwa ini ikhlas karena Allah, bukan untuk sanjungan, bukan untuk mendapatkan yang lainnya, kecuali kita amalkan, kita beramal itu tujuannya satu, ridho Allah. Maka hati-hati ketika kita beramal, dan hati-hati juga ketika terhadap musuh kita, yaitu setan, yang bisikannya itu sangat lembut, yang kadang tidak kita rasakan bahwa itu kita sudah masuk dalam jebakan setan. Setan juga bisa membuat kita untuk bermalas-malasan dalam beribadah, bermalas-malasan dalam beramal soleh. Besok aja, toh tiap hari kita melakukan sholat, nanti dulu, ditunda dulu. Itu bisikan setan. Bisa juga setan membisiki kita dengan apa? Dengan melebih-lebihkan amal. Jadi tiap hari, tiap jam kita sholat terus, itu juga tidak boleh dalam Islam. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang wanita yang bertamu di rumahnya. Rasulullah sedang, jadi pekerjaannya itu hanya sholat terus, beribadah tanpa mencari nafkah, tanpa memperhatikan sosial yang lainnya. Itu juga ditegur oleh Rasulullah. Maka bagaimana kita seharusnya beramal? Ya sedang-sedang saja, sesuai kemampuan kita, sesuaikan dengan kondisi badan tubuh kita. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat kedua bahwa disebutkan di sana bahwa kita tuh disuruh untuk beramal yang terbaik. Jadi tunjukkan amal terbaik kita kepada Allah. Amal terbaik itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi dari apa? Dari rutinitasnya, dari keistiqomahan kita dalam melakukan amal tersebut. Jadi ketika kita beramal subuh, kita rutin setiap hari amal subuh, sedekah subuh, ya, yang sekarang baru ngetren, sedekah subuh 2000 sedikit, tapi kita rutin tiap hari. Nah itu namanya ahsanul amal. Berikan amal yang terbaik kepada Allah, dan amalan ini yang menjadi senjata kita nanti di akhirat untuk apa? Ya untuk mendapatkan ridho Allah. Bilal bin Rabah, teropahnya sudah terdengar di surga. Kenapa? Karena dia rutin menjaga kesuciannya. Jadi ketika Bilal bin Rabah ini misalkan kentutnya, dia kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan Bilal bin Rabah setiap saat. Dan itu yang amal itu yang menjadikan terompahnya sudah ada di surga. Maka dari itu, sahabat kafah yang dirahmati Allah, amal terbaik itu bukan amal yang banyak, tapi amal yang kita lakukan secara terus-menerus dan kontinu, walaupun amal itu tidak banyak. Demikian nasihat singkat, baik nasihat untuk saya pribadi atau untuk sahabat kafah di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.